Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Terima kasih kepada moderator Bapak Gamawan Fauzi yang kita muliakan, pengurus BKPRMI Kota Bukit Tinggi, seluruh hadirin dan hadirat, ini mama, angku-angku, ulama jadi pandai yang hadir dalam kesempatan ini. Tak lupa mendoakan doa anak-anak kami remaja-remaji rahimakumullah. Alhamdulillah, ini adalah kesempatan yang sangat berharga untuk kita berbincang-bincang terkait dengan adat bersandi syarak syarak kita, Allah. Tentu kaitannya karena ini adalah organisasi yang tempat yang dijadikan berkoordinasi gereja, remaja dan pemuda masjid. Dan tentu kita melihat ABK bukan dari aspek historis saja, tapi lebih fokus pada aspek bagaimana dari masjid ABK yang efektif untuk tidak menjawab yang menyenangi. Dan itu terus disebut pakai dan dengan kata syarak, karena di dalam konsep pemahaman saya, adat Minang itu boleh dikatakan fikih Keminangkabauan dari syariat Islam, walaupun tentu belum jadi, karena proses itu mesti berjalan semenjak mulai dahulu dibuat komitmen bersama yang kita kenal dengan sumpah sati atau juga disebut dengan baiat Bukit Marapalam. Jadi dalam pandangan ulama, sumpah sati dan baiat Bukit Marapalam itu memiliki dua kedudukan sebenarnya. Yang pertama, dia adalah komitmen bersama, karena itu disebut baiat. Yang kedua, dia adalah sebagai manhaj dakwah namanya. Jadi manhaj dakwah yang ditempuh oleh ulama yang ada di Minangkabau ini adalah pendekatannya adalah adat bersandi syarak bersandi kitabullah, adat berbani, syarak melindung, syarak mengatur, adat memakai. Jadi dua fungsinya. Yang pertama sebagai baiat, komitmen bersama dengan seluruh komponen masyarakat. Yang kedua adalah sebagai manhaj dakwah yang tentu akan dijabarkan dari generasi ke generasi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dari zaman yang dihadapi di dalam berdakwah. Nah, apa yang telah dibuat oleh para tokoh-tokoh kita terdahulu di dalam penelusuran kita yang pernah kita seminarkan dahulu tahun 2018, itu yang tadi disinggung oleh moderator, yaitu ketika milad emas Majelis Ulama Sumatera Barat. Saya tidak pakai Indonesianya ya, karena kalau milad emas tentu Majelis Ulama Sumatera Barat, karena yang tahun 2018 itu adalah ulang tahun emas Majelis Ulama Sumatera Barat. Ya, tempat berdirinya boleh menjadi kebanggaan masyarakat Bukit Tinggi itu. Tahun 75 baru lahir MUI. Kebetulan tahun 74 terjadi musyawarah daerah di Masjid Jami Birugo. 68 itu dipilih Buya Haji Mansur Daud Datuk Palimokayo ya, sebagai ketua. Setelah bubarnya namanya MIT-ST. MIT-ST itu Majelis Islam Tinggi Sumatera Tengah, dipimpin dulu oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Belum ada. Tahun 74 terjadi lagi pertemuan ulama di Birugo, dan itu dihadiri oleh Buya Hamka.
Nah, ketika itulah Buya Hamka menyampaikan kepada ulama-ulama se-Sumatera Barat bahwa ada rencana untuk mendirikan seperti yang telah dibuat oleh ulama Sumatera Barat, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Dan Buya Hamka meminta Buya Datuk, karena Buya Hamka biasanya memanggil Buya Datuk dengan Angku Datuk, dan Buya Datuk memanggil Buya Hamka dengan panggilan Buya. Jadi Angku Datuk kami undang untuk hadir mendirikan itu, dan kalau Angku Datuk bersedia, pindahlah ke Jakarta. Dan beliau meminta Buya Datuk ikut mengurus MUI. Kenapa? Karena Buya Hamka meyakini bahwa beliau berkompeten untuk itu dengan pengalaman sebagai duta besar di Irak. Tapi jawaban Buya Datuk ketika itu cukup menarik. Kata beliau, biarlah Buya nanti rantau, ambo nanti kampung, tapi silau-silau jugalah kami. Nah, kata silau-silau ini efektif rupanya. Ketika ada kasus di Bukit Tinggi dahulu, mungkin remaja sekarang tidak ingat, tapi Pak Gemuan saya tahu kasus kisah Immanuel ya, Pak, yang akhirnya melahirkan Yarsi itu. Buya Datuk pernah tertahan atau ditangkap oleh aparat walaupun beberapa hari, dan itu membuat tokoh-tokoh ulama di pusat, Buya Hamka, Buya Natsir dan lain-lain bergerak, dan kemudian akhirnya itu memicu lahirnya yang sekarang kita lihat, Rumah Sakit Yarsi Bukit Tinggi. Itu adalah catatan sejarah yang saya rasa tidak bisa hanya dijadikan nostalgia, tetapi harus menjadi pelajaran penting. Sejauh mana perjalanan itu kita sambung, langkah itu apakah terhenti sampai di sana atau berlanjut di zaman generasi kita hari ini. Nah, ini catatan penting, dan saya rasa BKPRMI adalah salah satu dari kekuatan yang harus bergerak untuk melanjutkan langkah tersebut. Nah, itu jawabannya nanti tidak dari saya, tentu dari BKPRMI sendiri. Apakah mampu atau tidak, gitu ya. Itu tantangan dari zaman lalu, dan beliau itu meninggalkan monumen yang sampai hari ini mungkin kita harus angkat tangan, kita belum bisa melahirkan seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Dari pengamatan kami semenjak di Bukit Marapalam, kita kukuhkan kembali Sumpah Sati itu. Jadi sekarang yang bertebaran di TikTok itu agak misinformasi. Dia katakan inilah bunyi Sumpah Sati Bukit Marapalam. Enggak, bukan begitu bunyinya. Itu adalah bunyi pengukuhan Sumpah Satinya. Itu bahasanya bahasa MUI itu. Setitik pantang hilang sabari hendakkan lupa, tagak kami nak berkisah, itu bahasa kita, bahasa Majelis Ulama itu yang dimusyawarahkan kepada tokoh-tokoh yang hadir. Di antaranya adalah wakil Nenek Mama waktu itu adalah Mak Hafzi Datuk Betua, Ketua Elkam Luak Nanto, kemudian Bundo Profesor Dr. Putih Reno Raudah Taib, Ketua Bundo Kandung, dan kemudian dilihatkan juga kepada almarhum Dr. Mestika Z sebagai pembicara waktu itu. Jadi ada dua yang telah tiada, yaitu Pak Mestika dengan Mak Datuk Hafzi sudah tiada rahimahumullah. Semoga Allah melapangkan beliau di alam barzah. Amin ya rabbal alamin. Dan dihadiri oleh Gubernur Pak Profesor Dr. Irwan Prayitno, kemudian juga dihadiri oleh Bupati dari Tanah Datar almarhum Pak Rinansa Tarmizi, dan ada beberapa tokoh Nenek Mama, diantaranya adalah almarhum Asbir Datuk Raja Mangkuto yang hadir, dan tokoh-tokoh lain lengkap waktu itu. Kita nyatakan, kita kukuhkan kembali langsung di Bukit Marapalam, Puncak Patok, dan kita lewakan di Istana Basa Pagaruyung. Nah, apa yang akan kita ambil petik dari Sumpah Sati itu, yang sekarang menjadi suatu yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 17 2022, Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat yang baru. Walaupun menurut pandangan kami di Majelis Ulama, undang-undang itu terbalik.
Jadi nyobalikkan hierarkis adat Minangkabau. Kenapa? Karena di situ bunyinya adalah karakter dari provinsi Sumatera Barat adalah adat bersandi syarak sandi kitabullah, tapi dilaksanakan sesuai dengan adat selingkah negari. Jadi siapa saja yang membaca adat yang tahu sedikit banyak adat itu mengatakan itu terbalik namanya, kaki ke kepala, kepala ke kaki gitu. So kenapa? Karena ABSSBK itu kedudukannya adalah adat sebatang panjang. Itu mencakup seluruh alam Minangkabau, bukannya Sumatera Barat saja. Sedangkan adat selingkah negari hanya berlaku dalam negari tertentu. Mestinya yang tunduk itu kepada adat bersandi syarak itu adalah adat selingkah negari. Tapi itulah yang terjadi. MUI ketika itu bergerak hendak melakukan judicial review lah, melakukan legislative review lah. Saya masih ingat saja tokoh-tokoh membana menelpon ketika itu, tolong bersabar Bu ya, biarlah model itu daripada hilang pula dan dapat, nanti diturunkanlah dalam perda-perda kita. Yang sampai hari ini saya tunggu-tunggu perdanya lailun turun cialah je sampai kini lah. Nah, ini catatan kita ya. Nah, kemudian kemarin sudah saya sampaikan di pekan yang lalu ya, di DPRD kembali, mana janji itu. Ya, tapi kan MUI cuma bisa menagih seperti itu. Kalau seandainya ikut BKPRMI menagih kan lebih baik. Jadi tidak satu MUI saja yang menagih, luruhkanlah balik. Nah, ada catatan penting terkait dengan peran dari remaja dan pemuda masjid, karena saya berhadapan dengan pengurus BKPRMI dan seluruh remaja yang menyebut dirinya remaja masjid dan pemuda masjid. Nah, salah satu yang dilahirkan oleh ulama terkait dengan peran syarak tersebut adalah berusaha mendorong antara adat dan syarak itu indak babateh dan bainggo lagi. Itu yang didorong terus. Karena ABSSBK itu tidak tersebut dalam catatan yang kita temukan terkait dengan pertemuan Bukit Marapalam yang terakhir. Tidak ada ABSSBK. Jadi kalau ditanya kepada saya, dan mungkin ditanya juga ke tokoh-tokoh adat, tidak ada yang bisa mengatakan pasti kapan lahirnya ABSSBK itu. Apakah 1402 itu, Wallahu a'lam, catatannya tidak ada. Tetapi dia menjadi sesuatu, kalau di dalam kategori ilmu hadis ini adalah masyhur kategorinya. Awalnya dia ahad, mungkin ceritanya 1-2 orang, tapi kemudian menyebar ke tengah orang banyak sehingga khabar yang seperti itu sulit untuk ditolak, gitu kira-kira. Dan teori itulah yang menyadarkan ketika itu Pak Dr. Mestika Z, beliau katakan, Buya, saya dulu termasuk yang tidak percaya ABSSBK. Kenapa? Sebagai pakar sejarah, saya hanya merujuk kepada 2 saja. Ada bukti artefakkah, ada bukti tertulis. Kalau tidak, ikut cerita omong kosong. Tapi kemudian, kata beliau, ketika semua orang saya tanya di negeri ini mereka percaya itu ada, masa saya sendiri saja tidak percaya? Jadi saya jadi orang asing di tengah orang banyak. Nah, saya katakan, terus bagaimana? Hari ini saya yakini bahwa itu pernah lahir, walaupun saya tidak tahu kapan lahirnya. Dia ada, walaupun saya tidak tahu kapan dia diadakan. Itu pernyataan beliau. Tidak lama setelah itu beliau tiada. Nah, saya katakan teori yang Bapak pakai itu sebenarnya ada di dalam kajian ulama. Kalau orang mengkaji tentang ilmu hadis, hadis itu kan tingkat tertingginya mutawatir dari sisi jumlah riwayat perawinya. Mutawatir itu diterima dari Nabi dalam jumlah yang sangat banyak sahabat, sehingga mustahil mereka berbohong. Kemudian diterima berikutnya oleh jumlah yang banyak pula, sampai nanti dicatat oleh para ulama hadis yang memiliki kitab-kitab yang mu'tamad. Tetapi ini tidak. Di awalnya dia tidak tersebar, mungkin lahir hanya beberapa orang karena kita tidak tahu secara persis, tapi kemudian menyebar pada level kedua, level ketiga, sampai hari ini semua orang bicara ABSSBK seolah-olah itu adalah milik mereka. Jadi bisa kategorinya sepertinya masyhur namanya kategori ini. Nah, akhirnya dia menjadi sesuatu yang diterima. Tetapi yang menarik, penerimaan itu apakah? Kalau kita mau otokritik kepada diri kita sendiri sebagai orang Minang, apakah betul penerimaan itu tulus atau tidak tulus? Nah, ini pertanyaan besar. Nah, sepertinya penerimaannya kurang tulus.
Kenapa saya berani mengatakan kurang tulus? Karena kalau betullah ABSBK telah lahir sebelum malam yang diceritakan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Inyek Canduang, di dalam catatan beliau, saya mendapat kabar dahulu yang menuliskannya bukan Inyek Canduang. Inyek Canduang yang mengimlakkan, yang menceritakan, yang menulisnya adalah Buya Datuk Tan Kebasaran. Mungkin tahu kan? Beliau adalah orang Kurai. Nah, Buya Datuk Tan Kebasaran itu adalah sekretaris dahulu, sekretaris MUI pertama masa Buya Datuk Primokayo. Nah, Inyek Canduang membacakan dan itu ditulis oleh Buya Datuk Tan Kebasaran. Itu katanya demikian. Tapi di dalam catatan itu kita tidak menemukan bahwa ABSBK menjadi suatu keputusan di dalam rapat Bukit Marapalam itu. Berarti dia telah ada sebelum itu. Kalau diperkirakan mamak beliau, atau boleh dikatakan dua generasi sebelum Inyek Canduang, maka kemungkinan Bukit Marapalam itu lahir adalah setelah selesainya, habisnya Perang Padri atau di dalam saat perang berkecamuk. Nah, kalau begitu adanya, berarti sebelum itu ABSBK telah ada. Karena Inyek Canduang mengatakan cuma dua pepatah yang dilahirkan di Bukit Marapalam ketika itu. Yang pertama adalah adik bapane, sarak belinduang. Dan kedua, sarak mengatuk, adik memakai. Tidak beliau sebut ABSBK. Nah, berarti ketika terjadi gerakan Tuanku Nan Salapan di Agam Tuo ini, Agam Tuo kan, Tuanku Nan Salapan kan berporos di Agam Tuo saudara. Karena Imam Bonjol, Tuanku yang berikutnya boleh dikatakan generasi kedua setelah Tuanku Nan Renceh. Karena Tuanku Imam Bonjol berguru kepada Tuanku Nan Tuo di Balai Gurah di Kota Tuo, kemudian beliau arahkan murid beliau telah membuat surau di Bansa di Kamang itu, yaitu murid beliau berdua, yaitu Tuanku Nan Renceh dengan Tuanku Nan Gapuk. Di sanalah kemudian Tuanku Imam belajar bersama dengan dua orang datuk, yaitu Datuk Hitam dan Datuk Betua. Datuk Bandaro ya, saya lupa satu lagi, yang jelas satu lagi Datuk Hitam. Itu panglima beliau nanti di dalam pasukan Tuanku Imam Bonjol. Nah, bila demikian adanya, berarti gerakan Tuanku Nan Salapan yang kemudian disebut oleh Belanda dengan Harimau Nan Salapan itu bergerak setelah ABSBK lahir. Kalau demikian adanya, berarti ABSBK belum efektif menghentikan perdagangan candu, belum efektif menghentikan ketika itu madu ayam, belum efektif menghentikan judi, minum tuak, dan berbagai kegiatan maksiat di galanggang-galanggang yang dipancang di setiap negari. Belum efektif. Karena itulah makanya bereaksi murid-murid Tuanku Nan Tuo tersebut. Jadi jangan dikatakan murid-murid Tuanku Nan Tuo itu kelompok Wahabi. Ini adalah orang-orang yang tidak mengerti sebenarnya dengan sejarah. Kenapa? Karena tidak satu pun mereka yang pergi ke Makkah untuk belajar. Tidak ada satu pun. Mulai dari Tuanku Nan Renceh, Tuanku Nan Gapuk, Tuanku Ladang Lawe, Tuanku Padang Luar, Tuanku di Kubu Sanang, tidak ada satu pun yang pergi ke Makkah sana. Kalau kita katakan haji miskin yang membawa itu, kalau orang mau belajar sejarah dan melihat timeline waktu keberadaan haji miskin di Makkah dengan gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibnu Saud membangun Saudi, waktu itu Makkah masih dalam kekuasaan para syarif, belum dalam kekuasaan klan Saudi, Bani Saud. Jadi ini tak lebih daripada analisa sebagian orang karena terjebak dengan buku Tuanku Rao yang dikarang oleh Mangaraja Perlindungan itu, yang kemudian dibantah oleh Buya Hamka dengan buku Tuanku Rao antara fakta dan khayal. Tapi sayang, akademisi cenderung tidak menggandingkan dua kitab ini. Mereka hanya membaca Tuanku Rao karangan Onggang Mangaraja saja, tapi tidak membaca pula Tuanku Rao yang menjadi bantahan yang ditulis oleh Buya Hamka. Nah, inilah yang akhirnya menjebak kita, sehingga lahirlah berbagai narasi yang membuat kadang-kadang menjadi hilangnya fakta-fakta sejarah. Nah, kalau memang betul demikian, berarti bisa dikatakan
bahwa mungkin saja Bukit Marapalam itu terjadi berulang kali. Dan terakhirnya seperti yang ceritakan ini Candung, apa yang ingin didapat dari pertemuan itu, yang saya lihat adalah usaha untuk memadukan adat dan syarak itu supaya jangan lagi dia menjadi dua bagian. Yang hari ini masih kita dengar, Nenek Mama sering mengatakan adik jo syarak, enggak. Kalau adik jo syarak berarti adik sesuatu, syarak sesuatu lagi. Sedangkan yang diinginkan di dalam Sumpah Sakti itu, adik itu adalah implementasi dari syarak. Nah, makanya sering saya katakan adat Minangkabau itu semestinya adalah fikih orang Minangkabau di dalam memahami petunjuk syariat yang akan mereka praktekkan dalam kehidupan. Nah, baru dia sesuai dengan kesimpulan yang ada di Bukit Marapalam itu. Kenapa? Karena kalau kita mau melihat keinginan ulama dan Nenek Mama terkait dengan syariat, dia tidak lagi seperti hubungan antara tonggak dengan pondasi itu yang ada di dalam pepatah adik berseni syarak tersebut. Kalau kita fahami ABSSBK itu, sebenarnya dia akan memiliki dua fungsi. Yang pertama menunjukkan makna historis, yang kedua menunjukkan makna filosofis. Makna historisnya apa? Makna historisnya menunjukkan bahwa adik lado dahulu, syarak datang kemudian. Iya, karena itu dipakailah istilah basandi, mengambil dari cara orang Minangkabau menagakkan rumah, di mana tiang ditagakkan dahulu, dia tu joparan dan parabuang. Setelah rangko rumah itu ada, baru kemudian diangkat bersama-sama dan diletakkan sandi kemudian. Itu menunjukkan makna historis. Tapi juga ini makna filosofis. Kenapa makna filosofis? Karena ada gerakan yang dilakukan oleh ulama untuk memadukan dua ajaran ini. Adat yang terambil dari alam tekambang jadi guru, mempergunakan dua potensi yang ada dalam diri manusia, yaitu potensi nalar dan potensi rasa. Karena itu sering orang bertanya, dengan apa orang Minang dulu merumuskan tatanan sosial mereka yang disebut adat bersandi syarak itu, yaitu dengan apa? Dengan melihat alam tekambang jadi guru. Tapi dengan apa alam tekambang dibaca? Dengan dua potensi. Apa itu? Potensi nalar dan potensi rasa. Karena itu raso dibawa naik, pareso dibawa turun dalam melihat itu semua. Nah, disitulah kemudian dilahirkan ukuran-ukuran. Ada barih, balabeh, cupak dan gantang berbagai macam sebagai ukuran-ukuran untuk melahirkan tatanan tersebut. Itu adalah langkah awal. Tapi kemudian apa yang terjadi setelah itu? Ketika syariat datang, orang Minang bukanlah orang yang terisolasi dengan pemikirannya. Itu karakteristik orang Minang. Tetapi orang Minang bukan orang yang mudah pula menerima apa saja. Walaupun sekarang karakter itu mulai hilang. Nggak tahu saya remaja hari ini, saya terkejut juga sampai 20 dan mengecekan kalau tidak jodoh Tuhan ke dipasonya gitu. Nah, ini bagaimana ini? Ini BKPRMI ini daripada ke MUI mengadu, saya kadukan pula lah ke BKPRMI. Karena saya lihat yang bersorak itu remaja, anak-anak muda gitu ya. Nah, nanti kalau dengan MUI terus berhadapan nanti kok keluar fatwa ini. Nah, ini saya lihat seperti itu kondisinya. Jadi ada makna filosofis di situ. Dengan apa dianalisa? Dengan nalar, dengan rasa. Bagaimana caranya? Orang Minang terbuka. Ketika Islam masuk, orang Minang ini ada karakternya yang membuat mereka tidak mudah terjadi invasi budaya ke Minangkabau ini, tidak mudah. Sekarang yang mudah. Makanya tadi saya kira ini bukan ke sana arah pembicaraan. Saya tidak mendapatkan informasi yang utuh. Rupanya bicara ABSSBK. Saya bicara peran pemuda dan masjid sebenarnya. Makanya makalah saya singkirin sajalah lagi itu. Nah, karena yang diminta lain gitu. Nah, kita lanjutkan. Jadi, apa karakter orang Minang? Orang Minang ini melihat sesuatu yang baru tidak mudah terpesona. Tapi bukan berarti antipati. Makanya ada petua orang Minang. Kalau lama, tidak langsung dilulur. Kalau pahit, tidak pula sekali dimuntahkan. Itu karakter orang Minang. Jadi kalau ada sesuatu, ya gumam-gumam lah dulu. Kok pahit mana, jangan-jangan berkumbik di dalamnya. Mani hati-hati, jangan-jangan racun yang disuruh orang dalam. Karena itu digumam-gumam.
Karena itu apapun yang datang ke Minangkabau, orang Minangkabau bukan orang yang begitu saja resisten. Dia akan menganalisa, dia akan mengkaji, dia akan menelusuri ujung dan pangkalnya. Begitu pula lah syarat ketika datang ke Minangkabau. Nah, karena itulah muncullah suatu usaha untuk membuat dia seiring sejalan. Jadi seiring sejalan dalam bentuk apa? Adat dan syarak ba'awa je tabiang sanda menyanda keduanya. Sebenarnya kalau ditanyakan kepada ulama, ulama akan menolak. Di mana syarak sanda gadai? Syarak aku kemas painya tagak je nya. Pai ke Rusia, ada adat Minang di situ tagak je nya syarak. Tetapi begitulah manhaj dakwah. Situasi realita yang ada tidak dikesampingkan begitu saja. Itu kondisinya. Karena itu dipersandingkan dia. Tetapi mempersandingkan ini tidak akan berujung karena dia jalan beriring saja. Carilah rel kereta api yang dua itu, bila besok bertamunya tu saya yang lain. Nah, inilah mungkin ketika itu yang dikatakan adalah adat dan syarak ba'awu je tabi yang sanda menyanda keduanya. Nah, usaha inilah yang kemudian berikutnya melahirkan ABSSBK. Nah, kapan lahirnya? Apakah masa Syekh Burhanuddin yang diulaan? Wallahu a'lam. Karena kalau ditanya kepada saudara-saudari kita dari Pariaman, dia katakan Bukit Marapalam tak nak dilintau bodoh. Ada 20 cik. Nah, akan bermacam. Tapi apakah Syekh Burhanuddin pembawa Islam awal kerana Minang? Juga tidak. Kenapa? Karena kita tahu ada ulama-ulama yang telah hadir sebelum Syekh Burhanuddin. Seperti Tuanku Madinah, Tuanku Abdullah Arif misalnya, yang menjadi guru Syekh Burhanuddin. Jadi kalau saya melihat Syekh Burhanuddin kesingkil bertemu Syekh Abdul Rauf itu orang S1 ngambil S2 lah kira-kira. Dan ada yang sezaman dengan Syekh Abdullah Arif, yaitu yang pernah pergi ke Taram. Di situ ada Masjid Tua Taram, di depannya ada makam, walaupun makam itu latar belakangnya mungkin berbeda ya, karena tidak ada yang menguburkan beliau di situ, tetapi semua mengakui bahwa beliau hadir berdakwah di sana, bahkan punya keturunan di Taram itu, namanya Syekh Ibrahim Mufti dari Palestin. Nah, berarti Islam telah hadir bukan hanya di pesisir, telah hadir di Minangkabau, di pedalaman, jauh sebelum Syekh Burhanuddin menuntut ilmu ke Singkil kepada Syekh Abdul Rauf. Bahkan kalau kita kaitkan antara Syekh Burhanuddin yang di Kuntu dengan Minangkabau yang wilayah dakwahnya juga dalam Minangkabau, jauh sekian lebih satu abad dari Syekh Burhanuddin diulaan. Nah, apakah di zaman-zaman itu lahir ABSSBK? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ABSSBK belum lagi menggeser umat Islam di ranah Minang menerima Islam secara utuh. Apa buktinya? Terjadi reaksi terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang dari syarak. Seperti apa? Ya seperti menyabuang ayam tadi, seperti berjudi dadu tadi, berambuang dan berbagai macam. Nah, itu dia yang melahirkan di agam tu itu gesekan yang akhirnya memicu terjadinya perang candu. Awak yang tahu perang candu, Belanda nyebutnya perang padri, karena ulama kita itu memakai jubah bantu padre ya, bantu. Itulah yang akhirnya yang populer. Tapi nenek ambo dulu tetap nyebutnya dado perang padri, dado perang candu. Kenapa? Karena itu adalah perang melawan berbagai kemaksiatan, yang paling menonjol adalah penyebaran candu di berbagai negara. Hari ini narkoba ya, seperti itu juga. Jadi beban BKPRM ini banyak ini. Makanya sebaiknya tidak habis dengan acara pelantikan dan seminar. Betul-betul harus ada suatu gerakan yang akan melahirkan dampak di tengah masyarakat. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian ketika cerita yang disampaikan oleh Enyek Candong itu kita lanjutkan, berarti ada usaha yang dilanjutkan oleh ulama di mana adat dan syarak tidak boleh lagi menjadi dua. Dia harus satu kesatuan. ABSSBK baru menyatukan dalam posisi. Jadi pertemuan adat dan syarak melalui falsafah ABSSBK baru pertemuan antara minyak juayi satampe lai tapi tidak menyatu. Nah, bagaimana menyimpulkan seperti apa perpaduan adat dan syarak itu? Nah, itulah yang saya sangat kagum dengan dua pepatah itu, manhaj dakwahnya. Lahirlah
pepatah. Dia kan dua yang dilahirkan di Bukit Merapalam, kata Enyek Candok. Yang pertama apa? Adik bapane syarak belindung. Berarti hubungan adat dan syarak tidak lagi hubungan pondasi dengan tonggak. Karena pondasi dan tonggak itu dua material yang berbeda. Nancik batu, nancik kayu. Tidak akan mungkin bersatu. Nah, tapi ketika dikatakan adik bapane syarak belindung, Enyek Candong menjelaskan di situ. Apa yang beliau jelaskan? Adik bapane tubuh di Minangkabau. Syarak belindung jiwa di Minangkabau. Beliau tulis seperti itu. Nah, berarti hubungan adat dan syarak di ranah Minang tidak lagi seperti tonggak dengan pondasi, tapi hubungannya bagaikan jiwa dengan badan, ruh dengan tubuh, nyawa jo tubuh. Berarti kalau kita katakan idealnya adat Minang yang kita pakai ini semestinya seperti apa? Sarupa tubuh dan sabatang. Nyawanya adalah syariat, badannya adalah adat. Nah, kalau begitu adanya, tidak mungkin akan bertolak belakang antara tubuh dengan ruh yang ada di dalam. Sebab kalau itu terjadi, itu orang tersebut bisa rusak itu mentalnya. Ada badan nambah buat nak ketujuh jiwa nado di dalam, itu nak lama umur itu sakit jiwa sudah itu. Karena dia melawan sendiri kehendak dari dalam dirinya. Nah, karena itulah supaya lurus jalannya tubuh dan sebatang tadi, lahir pepatah yang kedua. Di dua kan? Apa itu? Syarak mengatur. Memang begitu faktanya. Jiwa memerintah, badan akan melaksanakan perintah itu. Nah, itulah idealnya hubungan adat dan syarak. Nah, berarti sekarang ini realitanya tidak ada sebenarnya adat dan syarak lagi. Yang ada adalah adat Minangkabau yang menjadi implementasi dari syarak mengatur. Nah, apa bentuk implementasinya? Lahirlah orang jinih na nampe. Bergeraknya kembali surau-surau. Nah, peran BKPRMI di sini pada posisi inilah. Nah, sejauh mana BKPRMI menjabarkan di dalam aktivitas kegiatan berorganisasi, termasuk juga orang-orang yang ada di dalamnya, melanjutkan apa yang telah menjadi baiat tersebut. Nah, sedikit kalau kita kembali ke makalah ini, saya sebenarnya ingin menggambarkan ada 5 realita surau kita hari ini yang perlu. Coba lihat slide 1. Nah, realita pertama adalah dha'fu imkaniyatid du'a min an-nahiyatil fikriyah wal i'dad al-ilmi wa tahmis daurihim. Itu sampai di situ saya baca. Lemahnya potensi para dai dari sisi pemikiran, pembekalan ilmiah atau kaderisasi, dan peminggiran peran mereka. Ini menjadi PR bagi BKPRMI. Yang pertama adalah sisi wawasan pemikiran. Sehingga banyak dakwah-dakwah itu tidak menjawab tantangan zaman. Jadi orang ke sawah sadonya di situ. Nanya cerituan bahan menggalih. Tak masuk. Tidak bisa membaca kondisi umat. Apa yang dibutuhkan oleh umat sebenarnya hari ini. Nah, nanti dengan remaja, kenapa tidak nyambung? Faktornya bukan hanya pada remaja saja, tapi juga adalah pada thaqafah, wawasan dari dai. Kemudian pembekalan. Mana sekarang lembaga yang betul-betul serius mengkader dai dan para ulama? Kalau keilmuan bisa didapat dengan teknologi sekarang. Dahulu saya ke Mesir, pulang dari Mesir membawa 9 kardus. Besar kardus itu sebesar meja, separuh meja itu, tingginya setinggi itu. Disewa pula itu kargo diplomat supaya lebih murah untuk mengirimnya dari Kairo. Kemudian teknologi menjadi maju. Ternyata buku saya yang 9 kardus itu setelah itu hanya 1 CD saja. 9 kardus kecil CD jadinya setelah itu. Nah, setelah itu bergeser lagi sekarang. Ternyata tidak perlu CD orang kita. Menuju yang tunjuk saja. Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah, 9 kitab hadis, tidak perlu lagi kita beli semuanya. Bahkan sudah muhakkak, sudah dilakukan tahqiq berbagai macam, cukup main download saja, bisa dibawa dalam saku kemana-mana. Artinya, untuk menambah wawasan keilmuan, orang mendapat
mengharapkan keilmuan yang lebih luas itu tidak sulit. Namun keulamaan kan tidak hanya berdasarkan kepada faktornya hanya sekedar luasnya ilmu. Yang paling sulit melahirkan keulamaan itu syakhsiyah, kepribadian ulama. Itu yang sulit. Nah, kenapa ini saya katakan sekadar berbagi pengalaman? Kita kan sering berhadapan dengan berbagai tantangan. Ketika akan bersorak banyak tuh, ayo buya, kita maju buya, pokoknya buya kami di belakang. Tu paslah jalan awak, nyo siap sendak lah berjalan dia sebut jawab. Tu lah lama lah ada masalah celik kira-kira lah tinggal surang soalnya. Nah, berarti ada syakhsiyah. Itu yang tidak kita lahirkan. Dahulu itu yang unggul di Minangkabau, kepribadian ulama, syakhsiyatul alimi, syakhsiyah alimiyah. Itu yang tidak. Tapi kalau wawasan apa saja bisa dibaca orang bisa kuliah kemana-mana hari ini. Nah, itu catatan. Kemudian lagi adalah ada peminggiran peran. Kini mau jujur, sekarang saya lihat ada ustaz-ustaz muda hari ini. Mari kita lihat, jujur kita melihat peran kita di masjid. Jadi awak di masjid itu. Jadi garin. Sudah jadi garin dan ustaz jadi orang upahan. Diundangnya, suruh ceramah, selesai ceramah, salian amplop. Cik saya tak dikecian. Kecil lah terima ustaz pulang lalai itu saya tak. Coba ustaz kau pandai mengkritik anan dilakukan oleh pengurus masjid itu nanti salah jadual bulan mungko lah hilang nama itu. Nah, padahal kalau kita berbicara kan, kalau cerita sekarang kita bicara depan Pak Gamawan, beliau ini pakar pemerintahan. Kalau kita mau bertanya, Pak, di mana Bapak menerapkan ilmu Bapak? Katakan di kantor pemerintahan. Disitulah penerapannya. Kalau di lembaga pendidikan tu mengkajinya tu. Karena itu, ambo pernah ingat dahulu ada seorang, saya mendampingi beliau bertahun-tahun ya. Ada orang yang begitu melawan korupsi ini begitu hebat dengan organisasi berbagai macam. Apa kata beliau? Saya mendengar tu. Bapak bicara tidak korupsi itu karena apa? Bapak belum berada pada posisi saya. Karena saya belum percaya kalau Bapak nanti berada pada posisi saya baru saya percaya. Tahan Bapak menghadapi godaan. Berarti apa? Setiap keilmuan yang dituntut itu ada wadah di mana kita mengimplementasikan. Itu langsung menjadi labor kita untuk menguji coba efektif tidak dakwah yang seperti ini, efektif tidak pendekatan seperti ini. Sekarang ada tidak diberi ruang ulama di masjid untuk menjadikan masjid labor untuk pembinaan umat? Tidak. Kenapa? Karena para dai tak lebih hanya seperti orang upahan saja. Nah, itulah yang terjadi hari ini. Makanya semenjak 2014 dahulu saya berulang kali mengingatkan back to barak, kalau tentara kan begitu dulu. Nah, saya berharap ulama balik ke surau. Nah, tapi kok kan ada resikonya gak kurangi raun-raun. Karena wak banyak kini buya jalan-jalan. Jamaah wak banyak tapi ndak surang Allah je nan awak kenal dakik dah tu. Bak itu suruh sekali sebulan. Pas disapu di pasar, buya ayo ditanya nak bini, tu jamaah nama amalah kira-kira saji manut. Akhirnya yang berjalan sekarang ini adalah tau'iyah. Hanya sekedar menyadar-nyadarkan orang. Tapi melangkahkah kita kepada tarbiyah, tasqifiyah, mengembangkan wawasan, melakukan pembinaan? Boleh dikatakan tidak. Dengan cara dakwah hit and run seperti itu, tidak akan menjadikan umat terdidik. Yang berbahaya lagi adalah awak mendapat dan umat dapat galak saja. Nah, ini adalah kondisi real, harus diakui. Kalau kita tidak mau jujur mengakui ini, awak tak berubah-ubah. So, perubahan itu baru bisa berjalan ketika kita bisa melihat. Disinilah lemahnya peran. Next, berikutnya, kondisi kedua. Nah, kondisi kedua adalah tada'ul al-mawarid al-maliyah lil masjid, khasatan al-masajid al-ahliyah allati ta'tamid asasan ala tabarru'at.
minimnya sumber finansial. Untuk apa? Saya maksud bukan untuk membangun masjidnya, tetapi untuk menggerakkan kegiatan. Orang awak sangat pemurah kalau membuat gedung, membuat bangunan fisik. Tapi kalau sudah berbicara bagaimana melakukan imarah yang bersifatnya ma'nawiyah, panjang pikiran orang. Nah, itu makanya Masjid Rancak kini payah mencarikan anggaran untuk membiayai kegiatan. Nah, itu yang terjadi hari ini. Sehingga akhirnya peran dan fungsi masjid tidak berjalan selain dia telah berdiri dengan kemegahannya. Nah, ini adalah realita. Tapi kalau untuk pembangunan, cobalah hitung sepanjang Sumatera Barat, kagum-kagum kita dengan bangunan masjid. Tapi untuk berkegiatan sulit, payah sekali. Lanjut, next, yang ketiga adalah ada mufahmi ba'din nas li dauril masjid wa ahmiyatil ijtimaiyah was siyasiyah, yaitu kurangnya pemahaman atau tidak fahamnya sebagian orang tentang peran dan fungsi masjid, peran masjid itu dan pentingnya baik dalam sosial kemasyarakatan termasuk di bidang politik. Ketika saya mengatakan jangan dibawa kampanye ke masjid, ada orang yang mengatakan Buya itu sekuler ya. Nah, saya katakan peran politik masjid itu tidak bisa disingkirkan. Karena apa? Karena Islam itu syumul, komprehensif. Politik itu bahagian dari ajaran Islam. Nabi menata umat dulu, kekuatan-kekuatan dipakai termasuk kekuatan politik. Belum berdiplomasi, belum berkirim surat ke negara lain, belum menata pemerintahan, belum mengatur perekonomian, masjid sebagai tempatnya. Tetapi yang jadi persoalan adalah sejauh mana peran itu memberikan nilai dasar, bukan pemanfaatan terhadap politik kekuasaan. Yang terjadi hari ini tidak. Sehingga akhirnya Musaji menjadi pecah karena apa? Bukan karena politik Islam, tetapi karena apa? Karena orang mengejar kekuasaan mempergunakan mimbar. Itu persoalannya. Berikutnya, yang keempat adalah qillatu al-kawadir al-mu'ahhalah, yaitu sedikitnya kadar yang memiliki keahlian untuk mengelola masjid. Disebabkan yang tadi. Kalau kita tahu sekarang apa peran dan fungsi masjid yang utama, yang tidak mungkin digantikan oleh manapun lembaga, ada dua. Yang pertama adalah tempat beribadah. Walaupun bisa beribadah di rumah, nilainya tidak akan sama. Yang kedua apa? Peran ilmiah. Khutbah Jumat itu membawa pesan-pesan keilmuan, membawa nilai-nilai, tidak ada bisa digantikan. Artinya dua peran utama dari masjid, yang pertama adalah peran tempat beribadah, yang kedua adalah peran ilmiah sebagai madrasah, dan itu yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Nah, orang yang bisa menggerakkan sekarang ini peran ilmiah, peran tempat beribadah itu telah lama disingkirkan. Makanya dahulu saya sering katakan dahulu ketika kita bicara surau, mungkin agak berbeda kita di sini. Kalau orang melihat surau itu adalah masjid kecil, kalau saya tidak. Saya melihat surau itu institusi. Surau itu institusi, karena di surau itu bukan masjid saja adanya. Ada rumah di sebelahnya yang biasa dihuni oleh angku ibadat, angku surau. Dan kalau orang kalalok di surau, banyak orang sekarang cerita masa lalu, lalok di surau. Memang lalok di surau di tempat solat tu. Tu tidak pernah lalok di surau dia tu. Lalok di surau tu bukan di tempat solat tu. Kalau surau dulu balengget, balantai dua, orang lalok lantai dua. Kalau tidak, laloknya di mana? Lalok di rumah dan ada di sekitar itu. Kecuali kalau dalam i'tikaf. Berarti di surau itu ada sana fasilitas itu masuklah di antaranya sasaran tempat basilik di luarnya. Termasuk di situ tempat berkumpul anak muda, tempat orang tua tiur berbagai macam yang lebih lama atau berbagai pengalaman dengan yang muda-muda. Berarti surau itu institusi, rumah tempat beribadah yang hari ini. Tadi orang banyak itu kok surau itu seluruhnya, termasuk ruangan, masuk berbagai macam, termasuk kalau kita mau hentikan surau sama dengan enter sebenarnya. Tapi kemudian tidak berlanjut. Karena itulah makanya ketika peran surau ini semakin berdahulu, dari surau ini dilahirkan
dan madrasah. Saya tidak tahu nih pesantren ini. Kalau orang tarbiyah membuat sekolah apa namanya? Madrasah. Makanya ada MTI. Nah itu kenapa ada kaitan secara historis, ada kaitan dengan surau. Nah hari ini surau itu yang tidak memiliki tonggak tuo. Ketika saya membaca judul saja karangan Nafis itu robohnya surau kami, saya katakan tidak usah masuk ke dalam, beliau mengkritisi berbagai macam terkait dengan peran surau dan sebagainya. Iya, tetapi tahu tak mana kok robohnya surau? Karena tonggak tuonya nerabah. Ma tonggak tuonya buya. Buya tidak ada surau lain. Buya bermacam suraunya. Pagi surau siko, sore suraunya situ, kadicarinya tidak sedang-sedang, dia pergi ceramah tempat lain. Kalau dulu tidak. Buya, kalau disebut orang buya pasti tahu orang. Buya itu di mana surau dia? Surau sini nah tepi air aja. Payo situ buya tu. Nah makanya tidak berlebihan kalau kita katakan zaman dahulu implementasi dari ABSSBK itu dalam bentuk surau, tidak ada surau dan tidak ada buya, dan tidak ada buya dan tidak ada surau. Nah, tapi sekarang coba cari sia kira-kira buya surau kini ketua masaji. Nam pandai memperantian buya walaupun kadang membaca Fatihah tidak lurus. Itu fakta. Nah, inilah yang terjadi, tidak ada keahlian di dalam mengelola masjid. Terakhir, next yang kelima, al-ghazw as-saqafi, invasi budaya yang tadi disebabkan apa? Melemahnya daya tahan kita. Nah, itulah yang terjadi hari ini. Makanya saya sering, kebetulan ada Pondok Kandong di situ. Pondok Kandong kan aktif sekarang mensosialisasikan sumbang sumbang 2 balik. Tanya cik ibu-ibu Pondok Kandong. Kalau dia don kamera api itu main TikTok main WA ataupun tu bergoyang-goyang di mungku itu. Dipecalin ke orang sepanjang dunia tu sumbang dan kabar kira-kira. Tidak sumbang sadonya tu. Itulah berarti kita tidak punya filter lagi. Invasi budaya ini betul-betul kita terima dengan apa? Kata orang rola rompok tagawat. Nah itulah realita masjid. Kesimpulannya adalah tidak ada. Kesimpulannya seluruh nawak sabui tadi baban dek BKP RMI. Kalau lenamu bersama bergerak kita bersama. Tapi kalau surang-surang juga menyanai ko kaserupoi ko je nagari kenyo. Wallahu a'lam billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.